Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, seperti video sebelumnya, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai seputar freelance pemula. Nah, bagi yang belum tonton video part 1 sama part 2-nya, nanti setelah ini kalian bisa tonton supaya bisa berkesinambungan. Jadi video ini adalah membahas detail semua hal yang berhubungan dengan freelance. Dari yang nggak tahu apa-apa bisa menjadi seorang freelance yang bisa menghasilkan ratusan ribu per hari bahkan jutaan per hari jika kalian benar-benar serius menjalankan usaha freelance ini, guys. Oke, jadi di part 3 ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan harga jual freelance atau harga jual barang yang akan kita freelance-kan. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, misalnya sebuah distributor resmi dia menjual ke grosir itu satu karton misalnya 48.000 isi koreknya 50.000 50 piece. Nah, sales resminya dia menjual 50.000 di warung. Ya, jadi freelance ini itu sebenarnya gini. Selisih harga grosir sama harga sales motoris itu adalah keuntungan seorang freelance. Selisihnya berapa? Macam-macam. Ada produk yang selisih harga grosirnya sama harga motorisnya cuma 2.000, ada yang 3.000, ada yang 10.000, pokoknya macam-macam. Itu tergantung kalian freelance barang apa. Nah, makanya kalau misalnya kalian bingung mau freelance barang apa, silahkan kalian tonton video part 1 sama part 2 dulu. Itu saya sudah membahas bagaimana menentukan market dan menentukan barang yang ingin kalian freelance-kan dan bagaimana cara pemasarannya untuk kedepannya seperti itu. Dan kalian juga bisa tonton video-video saya yang lainnya, freelance waterproof yang sehari bisa untung 800.000, freelance teh, freelance rokok, pokoknya kan bisa tonton semuanya. Dan itu video itu hanya sebatas referensi, jadi saya belum jualan karena saya tidak mempunyai toko online. Jadi kalau misalnya kalian ingin membeli barang seperti yang ada di video saya, seperti rokok Kito, waterproof sama teh macam-macam, itu kan bisa cari di distributor atau di grosir di kota kalian, atau bisa mencari di marketplace dengan menu filter, kalian pilih harga yang paling murah seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian belum paham atau ada sesuatu yang belum dimengerti atas statement saya, silakan tulis di kolom komentar atau bisa kirimkan pertanyaan kalian lewat DM Instagram saya. Nanti itu linknya ada di kolom komentar, nanti saya kasih pin, itu ada Instagram saya. Nah, jadi menentukan harga freelance atau barang yang akan kita jual, misalnya ini misalnya biar gampang gini. Ini rokok dari distributor resmi menjual di grosir Rp800 per piece-nya. Sementara sales resminya dia menjual Rp1.000 di warung yang lebih kecil. Nah, terus kita sebagai freelance, kita kan ngambil di sini nih dengan harga Rp800. Terus kita jual ke warung juga harus Rp1.000. Jadi harga jual kita itu harus sama dengan harga sales resmi motoris distributor itu, guys. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaan gini, gimana kalau misalnya saya mau menjual 1.500 korek ini? Bisa nggak gitu? Maksudnya kita menjual lebih tinggi dari sales motoris supaya keuntungan kita lebih besar. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Nggak ada yang melarang. Nah, tapi itu ada trik-trik tertentu, yaitu kita bisa menjual sesuatu barang yang kita bawa lebih tinggi dengan catatan seperti ini, guys. Yang pertama, jika toko atau warung yang kita tawarkan produk kita atau yang saat itu sedang kita cover belum pernah menjual barang yang kita bawa. Misalnya ini adalah korek G2000 ya, guys. Dia hanya menjual korek tokai. Bu, ini rokok G2000, ibu mau nggak jual kulaan rokok korek ini sama saya gitu. Nah, warung belum pernah membeli, terus kita menjualnya, ini bu dari saya modal 1.200, ibu nanti jualnya 2.000. Nah, padahal di grosir cuma Rp800. Terus harga sales resmi motoris sebenarnya adalah 1.000, tapi kita jualnya 1.500. Nggak apa-apa, yang penting warung masih dapat untung dan warung juga nggak keberatan gitu. Jadi istilahnya itu warung itu belum tahu harga grosir seperti itu. Warung itu
jarang belanja ke grosir, dia hanya mengandalkan sales keliling atau sales motoris. Kita bisa menjual lebih tinggi jika menemui warung atau toko yang seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menjual sesuatu barang yang kita bawa lebih tinggi itu kalau misalnya area kita itu ini jauh. Kalau kalian sudah pernah nonton video saya peluang usaha freelance teh, saya sempat merekam video saya melewati jembatan kecil. Itu kalau misalnya lengah sedikit itu jatuh, itu udah tamat guys, udah nggak bisa bikin video kayak gini. Nah, saya kalau misalnya mengcover di area cover yang berbahaya, yang jalannya naik turun, yang menyeberangi jembatan kecil, saya biasanya menjual barang di sana memang lebih tinggi, dan rata-rata warung juga nggak keberatan karena saya menggunakan majas perbandingan. Misalnya begini, ibu itu toko itu udah tahu ini di grosir cuma 800 rupiah, ya kan, 800 rupiah, terus saya menjualnya 1.500. Dia sudah tahu, kok mahal mas di grosir cuma 800. Sekarang gini bu, ibu kalau misalnya belanja di grosir udah jauh, cuma belanja ini untungnya paling berapa bu? Kalau misalnya cuma ngambil 1 pak 2 pak mah habis buat bensin dan lain sebagainya. Kita menggunakan majas perbandingan itu kebanyakan berhasil, kita bisa mendapat cuan banyak guys. Kalau misalnya kita mau mengcover area-area yang sulit untuk dilalui kendaraan atau yang medannya itu agak sedikit susah. Ya kalau di daerah saya, kalau kalian orang Purworejo ya, semua sales Purworejo atau freelance daerah Purworejo juga udah tahu daerah yang paling legit itu daerah Bruno. Coba yang misalnya kalian seorang sales motoris atau freelance, kalian orang kota Purworejo, silakan komen di video saya ini, bener nggak yang saya bilang barusan kalau Bruno itu area yang legit. Ya seperti itu guys, itu cara menentukan barang. Nah sekarang saya flashback lagi, di part 1 saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mencari market atau mencari target pasar. Setelah itu kalian menentukan barang apa yang kalian ingin freelance kan. Terus berikutnya kalian juga sudah saya kasih tahu bagaimana cara mencari suppliernya, distributornya, distributor resminya guys. Saya sudah share di part 1. Terus di part 2 saya sudah menyuruh kalian untuk menyiapkan sarana dan prasarananya supaya menunjang freelance kita ke depannya itu lancar, yaitu seperti mempersiapkan kelengkapan motor yang lengkap, SIM motor jangan sampai mati pajak supaya nggak kucing-kucingan sama polisi. Terus saya juga sudah kasih tahu beberapa cara untuk mempersiapkan supaya lebih enak, yaitu seperti membuat laporan penjualan harian, CRC untuk jadwal area cover. Terus ada lagi nota kontan dan fungsi-fungsinya sudah saya jelaskan, dan di part 3 saya sudah menjelaskan bagaimana cara menentukan harga jual barang yang kita freelance-kan dan bagaimana cara menjual barang lebih tinggi. Nah, nanti di part 4 akan saya jelaskan sell in dan sell out. Sebagai bocoran, sell in adalah proses atau cara kita memasukkan atau menawarkan barang ke warung atau ke toko yang pasti laku. Itu namanya sell in. Kita melakukan sell in, dan setelah sell in kita melakukan sell out, yaitu proses membantu warung supaya mendapatkan konsumen atau konsumen loyal. Kalau warung yang kita cover mendapatkan konsumen loyal, kita akan mendapatkan yang namanya OA atau outlet aktif. Itu udah enak. Apapun bisnis teman-teman, nggak hanya freelance, kalau udah punya outlet aktif itu udah nyari duit insya Allah udah enak guys. Ya mungkin seperti itu. Jadi sekarang tugas kalian adalah subscribe. Ya kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini kalau nggak keberatan ya guys, dan kalau dirasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan kalian aktifkan lonceng notifikasinya supaya saat saya upload yang video part 4 kalian nggak ketinggalan, kalian langsung bisa tonton. Dan sekali lagi saya tekankan berkali-kali, ini bukan sok-sokan atau saya nggak sok pinter, sok menggurui, enggak. Saya cuma sharing hal-hal yang pernah saya lakukan saat saya menjadi freelance, dan sampai sekarang pun saya masih seorang freelance. Oke, saya tunggu subscribe-nya, like-nya, komennya silahkan. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bisa kalian tanyakan. Kalau saya bisa menjawab pasti akan saya jawab. Akhir kata guys, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa. Thanks for watching.